Kisah inspiratif Imam Abu Hanifah, ulama besar yang ujiannya begitu berat. Mengapa ulama besar ini dihukum dan dipenjara? Imam Abu Hanifah adalah sosok yang namanya harum dalam sejarah Islam. Namun, siapa sangka, ulama besar ini justru mengalami cobaan berat dalam hidupnya. Beliau dipenjara, disiksa, bahkan diracun. Mengapa seorang ulama yang begitu berilmu harus menghadapi ujian yang begitu dahsyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita menggali kisah-kisah penuh hikmah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Kisah Imam Abu Hanifah, ulama besar yang tak bisa dibeli. Siapa Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, atau nama aslinya Nu'man bin Sabit, adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah, Irak, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat ilmu dan peradaban Islam. Keluarga beliau bukan berasal dari keturunan Arab, melainkan dari Persia, dan mereka dikenal sebagai keluarga yang memiliki usaha perdagangan yang makmur. Sejak kecil, Abu Hanifah sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Awalnya, beliau lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan kain milik keluarganya, sebuah bisnis yang menghidupi mereka dengan cukup baik. Namun, hidupnya berubah setelah bertemu dengan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ulama besar di Kufah. Sang guru melihat potensi besar dalam diri Abu Hanifah dan mendorongnya untuk mendalami ilmu agama. Dari sanalah awal mula perjalanan panjangnya sebagai salah satu imam mazhab terbesar dalam Islam. Meski awalnya hanya sekadar mendalami ilmu agama untuk menambah wawasan, kecintaan Abu Hanifah terhadap ilmu semakin tumbuh. Beliau mulai menghafal Al-Quran, mempelajari hadis, dan menguasai ilmu fikih dengan sangat mendalam. Kecepatan berpikir dan ketajaman analisanya dalam menyelesaikan masalah membuatnya cepat dikenal sebagai ulama muda yang berbakat. Seiring waktu, Abu Hanifah tidak hanya menjadi seorang ahli dalam ilmu fikih, tetapi juga seorang pemimpin pemikiran yang berani menghadapi tantangan zaman. Keistimewaan Imam Abu Hanifah bukan hanya terletak pada kecerdasannya, tetapi juga keteguhannya dalam mempertahankan prinsip. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mengejar kedudukan dan kekayaan, beliau memilih jalan yang penuh tantangan demi menegakkan kebenaran. Bahkan sejak remaja, beliau sudah terkenal sebagai sosok yang kritis dalam berpikir dan tidak mudah dipengaruhi oleh opini umum. Di Kufah, banyak orang yang berprofesi sebagai ulama dan ahli hukum, tetapi hanya sedikit yang benar-benar independen dan berani menentang penguasa yang zalim. Abu Hanifah adalah salah satunya. Walaupun berasal dari keluarga pedagang yang sukses, beliau tidak silau dengan kekayaan. Sebaliknya, beliau tetap hidup sederhana dan menjadikan bisnisnya sebagai sarana untuk membantu orang lain, serta mendukung para pencari ilmu. Sebagai seorang ulama, Abu Hanifah sering berdebat dengan pemikir-pemikir besar pada masanya. Beliau memiliki cara berpikir yang tajam dan mampu mengemukakan argumen yang kuat dalam berbagai permasalahan agama maupun sosial. Ketegasannya dalam membela kebenaran membuatnya semakin dihormati, tetapi sekaligus juga diperhatikan oleh para penguasa yang merasa terganggu dengan keberanian beliau. Ketegasan Abu Hanifah diuji ketika penguasa mencoba menariknya ke dalam sistem pemerintahan. Banyak pemimpin saat itu menyadari bahwa seorang ulama besar seperti Abu Hanifah bisa memberikan legitimasi pada kebijakan mereka. Oleh karena itu, mereka berkali-kali mencoba membujuknya agar mau menerima jabatan sebagai hakim negara. Namun, Abu Hanifah dengan tegas menolak setiap tawaran tersebut. Baginya, menerima jabatan dalam pemerintahan berarti harus tunduk pada kepentingan politik yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Beliau memahami bahwa banyak pemimpin saat itu hanya ingin menggunakan ilmunya sebagai alat untuk membenarkan kebijakan yang tidak adil. Ketika Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah menawarkan jabatan Qadi Al-Qudhat, Hakim Agung, Abu Hanifah sekali lagi menolak. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Beliau tahu bahwa menerima jabatan tersebut hanya akan membuatnya terjebak dalam sistem yang korup. Sikap ini membuat penguasa geram, karena mereka tidak terbiasa dengan ulama yang berani menentang kehendak mereka. Sikap berani Abu Hanifah
akhirnya membawanya ke dalam masalah besar. Pemerintah Abbasiyah, yang saat itu berusaha mengonsolidasikan kekuasaannya, melihat Abu Hanifah sebagai ancaman. Keberanian beliau dalam menolak tawaran jabatan dan kritiknya terhadap ketidakadilan membuat para penguasa mulai mencari cara untuk membungkamnya. Sebagai bentuk tekanan, Abu Hanifah akhirnya ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara, beliau mengalami berbagai macam siksaan agar mau mengubah pendiriannya. Namun, meskipun tubuhnya disiksa, hatinya tetap teguh. Beliau tetap menolak untuk menjadi alat politik penguasa. Di dalam penjara, kondisi kesehatan beliau mulai memburuk, tetapi beliau tetap berpegang pada prinsipnya. Bahkan, dalam keadaan terkurung, beliau masih mengajar murid-muridnya yang datang secara diam-diam untuk meminta fatwa dan nasihat. Keberanian dan keteguhan hatinya membuatnya semakin dihormati oleh umat Islam, meskipun penguasa berusaha keras untuk merendahkannya. Penjara tidak membuat Imam Abu Hanifah menyerah. Meskipun fisiknya lemah akibat siksaan, semangatnya dalam menyebarkan ilmu tidak pernah padam. Setiap hari, beliau tetap melanjutkan diskusi dan mengajar murid-muridnya meskipun dalam kondisi serba terbatas. Baginya, ilmu adalah cahaya yang tidak boleh padam hanya karena tekanan dari manusia. Namun, keadaan semakin memburuk ketika pihak penguasa menyadari bahwa Abu Hanifah tetap menjadi sosok yang berpengaruh meskipun berada di dalam penjara. Karena itulah, mereka memutuskan untuk menghabisinya secara perlahan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan memberinya racun dalam makanan. Setelah beberapa waktu, kondisi Abu Hanifah semakin melemah akibat racun tersebut. Tubuhnya semakin kurus, tetapi hatinya tetap kokoh. Dalam keadaan sakit parah, beliau masih berusaha untuk melakukan sholat dan mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Hingga akhirnya, pada tahun 767 Masehi, Imam Abu Hanifah wafat dalam keadaan penuh kehormatan. Wafatnya beliau menjadi pukulan besar bagi umat Islam, tetapi juga menjadi bukti bahwa seorang ulama sejati tidak akan pernah tunduk pada tekanan duniawi. Abu Hanifah telah menunjukkan kepada dunia bahwa mempertahankan prinsip adalah bentuk keberanian tertinggi. Hingga kini, mazhab Hanafi yang beliau dirikan masih menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam, diikuti oleh jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun mengalami penyiksaan dan tekanan dari penguasa, kondisi Imam Abu Hanifah semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh semangat kini mulai melemah akibat siksaan dan kondisi penjara yang sangat tidak layak. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah keteguhannya dalam mempertahankan prinsip. Meskipun penguasa terus menekannya agar mau menerima jabatan sebagai hakim, beliau tetap bersikeras menolak. Melihat bahwa ancaman dan siksaan tidak berhasil membuatnya tunduk, akhirnya pemerintah mengambil langkah keji. Mereka meracuni makanan Imam Abu Hanifah secara perlahan agar kematiannya tidak tampak seperti pembunuhan langsung. Racun itu diberikan dalam dosis kecil secara berkala, hingga akhirnya tubuh beliau semakin lemah dan kesehatannya semakin menurun drastis. Dalam kondisi sakit, Imam Abu Hanifah masih terus melaksanakan sholat, dan bahkan tetap mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya yang berani menyelinap ke penjara untuk belajar. Pada akhirnya, di tahun 767 Masehi, setelah sekian lama bertahan dalam kesabaran dan penderitaan, Imam Abu Hanifah menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Beliau wafat sebagai seorang ulama besar yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan zalim, menjadikan namanya abadi sebagai simbol keberanian, integritas, dan keilmuan yang luar biasa. Wafatnya Imam Abu Hanifah mengguncang dunia Islam saat itu. Berita tentang kepergiannya menyebar dengan cepat, dan masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Meskipun penguasa telah berusaha membungkam beliau, kenyataannya justru nama Abu Hanifah semakin besar dan dihormati setelah kematiannya. Ketika jenazahnya akan dimakamkan, terjadi kejadian luar biasa. Ribuan orang dari berbagai kalangan menghadiri pemakamannya, mulai dari rakyat biasa, pedagang, hingga ulama besar dari berbagai wilayah. Karena jumlah pelayat yang begitu besar, sholat jenazah Imam Abu Hanifah harus dilakukan berulang kali agar semua orang bisa ikut serta. Bahkan, menurut catatan sejarah,
Sholat jenazah beliau dilakukan hingga lebih dari 50 kali, karena begitu banyaknya orang yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Banyak yang mengatakan bahwa meskipun penguasa berusaha menekan dan menyingkirkan Imam Abu Hanifah, Allah meninggikan derajatnya di hati umat Islam. Hingga kini, makam beliau di Baghdad menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh umat muslim yang ingin mengenang perjuangan dan jasa besar beliau dalam dunia Islam. Kisah hidup Imam Abu Hanifah bukan hanya tentang seorang ulama besar yang memiliki ilmu luas, tetapi juga tentang keteguhan hati dan keberanian dalam membela kebenaran. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau. Kebenaran harus ditegakkan, meskipun sulit. Imam Abu Hanifah tahu bahwa menolak jabatan hakim akan membuatnya dalam bahaya, tetapi beliau tetap memilih jalan yang benar daripada tunduk pada kepentingan politik. Ilmu adalah cahaya yang tidak boleh dipadamkan. Bahkan dalam penjara dan kondisi sakit, beliau tetap mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Kesabaran adalah kunci kemenangan sejati. Imam Abu Hanifah mengalami banyak cobaan sepanjang hidupnya, tetapi beliau selalu menghadapi semuanya dengan kesabaran dan keteguhan iman. Nama baik lebih berharga daripada jabatan atau kekayaan. Meskipun beliau menolak jabatan tinggi, namanya tetap harum hingga saat ini dan diikuti oleh jutaan orang. Pelajaran dari kisah beliau mengajarkan kita bahwa menjadi seorang yang berprinsip mungkin tidak mudah, tetapi pada akhirnya kebenaran akan menang dan dihormati oleh banyak orang. Imam Abu Hanifah tidak hanya meninggalkan kisah perjuangan yang menginspirasi, tetapi juga sebuah warisan keilmuan yang sangat besar. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi, yang hingga kini menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam dan diikuti oleh jutaan muslim di berbagai belahan dunia, terutama di Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan sebagian besar Asia Tengah. Salah satu keistimewaan mazhab Hanafi adalah pendekatan logis dan sistematis dalam memahami hukum Islam. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang pemikir yang sangat kritis dan mendalam dalam menganalisis hukum Islam, sehingga beliau mengembangkan metode qiyas, analogi, dan istisan, keputusan hukum berdasarkan kebaikan yang lebih besar, dalam menyusun hukum-hukum Islam. Metode ini membuat mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sosial dan budaya. Selain itu, beliau juga meninggalkan banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar, seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang meneruskan dan menyebarkan ajarannya. Bahkan, beberapa sistem hukum di negara-negara Muslim modern masih terpengaruh oleh pemikiran Imam Abu Hanifah. Meskipun telah wafat lebih dari 1.200 tahun yang lalu, ilmu dan pemikiran Imam Abu Hanifah tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Ini membuktikan bahwa seorang ulama sejati tidak hanya dikenang karena keberaniannya, tetapi juga karena ilmunya yang bermanfaat bagi banyak orang. Kisah Imam Abu Hanifah bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga sebuah cerminan bagi kita semua. Dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada pilihan antara berpegang pada prinsip atau mengikuti arus demi kenyamanan. Imam Abu Hanifah telah membuktikan bahwa memilih jalan kebenaran, meskipun sulit, adalah pilihan yang akan membuat seseorang dihormati selamanya. Bagi kita yang hidup di zaman modern, pelajaran dari Imam Abu Hanifah tetap relevan. Integritas, kejujuran, dan keberanian dalam membela kebenaran adalah nilai-nilai yang harus kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli seberapa besar tekanan atau godaan yang kita hadapi, jangan pernah mengorbankan prinsip demi kepentingan duniawi. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian merasa terinspirasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan kisah ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.